Pada gambar tersebut menunjukkan proses bagaimana sebuah sinyal periodik dapat direpresentasikan dan direkonstruksi menggunakan deret Fourier. Pada bagian atas terlihat sinyal asli Ft sama dengan T yang dibuat periodik dengan periode 2π. Artinya, setelah nilai T mencapai π, sinyal akan langsung meloncat kembali ke negatif π dan mengulangi bentuk yang sama. Pola seperti ini disebut gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave karena bentuknya naik secara linear lalu tiba-tiba jatuh ke bawah. Sinyal seperti ini umum digunakan dalam sistem elektronik dan analisis sinyal karena memiliki diskontinuitas atau lonjakan tajam yang menarik untuk dipelajari dalam konteks Fourier. Pada bagian bawah diperlihatkan hasil rekonstruksi sinyal menggunakan deret Fourier dengan jumlah suku n sama dengan 20. Deret Fourier sendiri adalah metode matematis untuk membentuk kembali sinyal periodik dengan menjumlahkan gelombang-gelombang sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Setiap komponen sinusoidal menyumbang sebagai bentuk dari sinyal asli, dan jika digabungkan dengan amplitudo serta fase yang tepat, hasil penjumlahannya dapat sangat mendekati bentuk sinyal yang sebenarnya. Selanjutnya, pada grafik bagian bawah, garis merah menunjukkan hasil rekonstruksi Fourier, sedangkan garis biru putus-putus menggambarkan sinyal asli. Terlihat bahwa di sebagian besar daerah sinyal, khususnya pada bagian yang halus dan linear, hasil rekonstruksi sangat mirip dengan sinyal asli, dan dapat dikatakan bahwa kedua garis hampir saling menumpuk. Ini menunjukkan bahwa deret Fourier mampu merepresentasikan bagian-bagian sinyal yang mulus dengan tingkat ketelitian tinggi. Namun, di sekitar titik-titik diskontinuitas, yaitu di tempat sinyal meloncat secara tiba-tiba dari nilai maksimum ke minimum, muncul osilasi kecil atau riakan pada hasil rekonstruksi. Fenomena ini dikenal sebagai efek Gibbs, yaitu getaran atau riakan yang terjadi ketika deret Fourier mencoba mendekati fungsi yang memiliki loncatan tajam. Efek ini merupakan konsekuensi alami dari representasi Fourier dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, meskipun jumlah suku n diperbesar. Jadi, yang bisa terjadi hanyalah riakannya menjadi lebih sempit dan lebih tajam, tetapi amplitudo maksimum dari osilasi tersebut tidak benar-benar hilang. Bisa dilihat pada bagian bawah gambar juga tertulis nilai max absolute error sama dengan 3,07716 yang menunjukkan selisih terbesar antara sinyal asli dan hasil rekonstruksi Fourier di seluruh domain yang diplot. Nilai kesalahan terbesar ini tentu terjadi di sekitar titik loncatan, karena di sana bentuk sinyal berubah secara tidak kontinu sehingga Fourier tidak bisa mengikuti perubahan dengan sempurna. Namun, meski begitu, secara keseluruhan hasil rekonstruksi sudah sangat baik, walaupun hanya dengan 20 suku saja. Bentuk sinyal sudah menyerupai sinyal aslinya hampir di seluruh wilayah. Hal ini membuktikan bahwa deret Fourier adalah alat yang sangat kuat untuk menganalisis atau merepresentasikan sinyal periodik. Dalam konteks praktis, konsep ini banyak digunakan di bidang rekayasa listrik, pemrosesan suara, dan komunikasi, di mana sinyal kompleks sering diuraikan menjadi komponen-komponen frekuensi sederhana untuk memudahkan analisis. Sehingga kesimpulan akhir dari pembahasan ini adalah sinyal asli T atau Ft sama dengan T yang periodik memiliki bentuk gigi gergaji. Lalu, deret Fourier bisa digunakan untuk membangun ulang bentuk ini dari kombinasi gelombang sinus dan kosinus. Dan dengan n sama dengan 20 suku, hasilnya sudah sangat mirip dengan sinyal asli kecuali di titik-titik loncatan. Lalu, ada juga efek riakan di sekitar loncatan atau bisa dibilang efek Gibbs
dan itu adalah hal yang alami serta tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang terakhir, untuk nilai max absolute error menunjukkan seberapa jauh rekonstruksi berbeda dari sinyal asli pada titik terburuknya.